tidak memungkiri itu. Dan Sarwenda juga banyak kontribut dalam rumah tangga. Bahkan bapaknya pun miliaran kontribut di dalam urusan rumah tangga mereka. Jadi sama-sama kontribut. Ruben juga ngeluarin dana banyak, Sarwenda juga ngeluarin dana banyak. Jadi artinya semua kebutuhan rumah tangga mereka bukan mutlak uang Ruben. Ya. Semua kebutuhan rumah tangga itu bukan mutlak uang Ruben. Bisa kalian simak lah. Ya, bahas mereka emang gak ada habisnya. Tetap mereka dijelasin juga nggak bakal ngerti. Orang yang dihina tapi uangnya mau, ya iya dong, kan ada anak 2 itu yang harus dipelihara, yang harus dinafkahin. Makanya dia bilang di situ, ya udah bikin rekening sendiri aja buat anak-anak, jangan melalui saya. Kan itu udah keputusan yang bagus, tapi digoreng sama kalian. Kok masih mau uangnya? Ya iyalah, itu 2 anak nggak perlu dibiayain. Masalah mereka blunder gara-gara netizen. Iya, banyak netizen yang menggoreng. Ya. Alasannya anak, ya iyalah Nay. Kalau lu punya anak emang lu mau laki lu nggak nafkain anak-anak lu, goblok lu. Ya. Kalau laki lu nggak nafkain anak lu terus lu diem aja, ya lu goblok. Terus masalah nafkah kok berubah-ubah, I don't know. Kalau untuk urusan itu I don't know. Yang penting semua yang sudah dijelasin sama Sarwenda, yang harus dijelasin sama Sarwenda sudah dijelasin. Toh dia nggak bahas tuh sampai ke borok-boroknya Ruben, dia nggak bahas. Ya, ada di podcastnya Densu Sarwenda ngebuka semua borok rumah tangga, enggak kan? Karena bagi dia itu privacy yang nggak perlu di-up. Dan kalian juga jangan terlalu jauh ikut campur. Yang penting dia ngebahas tentang Gunung Kawi, tentang tuduhan-tuduhan yang dituduh sama dia, ya itu udah dia punya hak untuk speak up. Kalau isian rumah tangga, lu nggak usah terlalu mau jauh deh, terlalu ikut campur jauh. Selamat pagi, namanya semua rumah tangga pasti ada boroknya. Ya, semua rumah tangga pasti ada boroknya. Dan Sarwenda udah ngejaga lo itu, ngejaga banget untuk nggak cerita semua tentang keburukan rumah tangga dia. Karena kan keburukan rumah tangga ini bukan mutlak keburukan dia, keburukan Ruben juga. Nanti orang justru nyerang Ruben. Sarwenda banyak sandiwara, nggak kebalik. Kayaknya masih banyak yang dirahasiakan tentang yang sensitif ya, masih banyak. Lihat endingnya aja lah, anak-anak jadi ikut Ruben apa enggak. Kalau masalah anak aku no comment. Ikut Ruben ya Ruben bapaknya, ikut Sarwenda ya Sarwenda ibunya. Kita siapa? Kita cuma netizen. Aku cuma support aja Sarwenda semangat lagi. Kalau memang anaknya diambil bapaknya, ya udah terusin hidup. Ya. Kawin lagi, bikin anak lagi. Ya, cuman mental anak yang kena gitu. Ini bapaknya tega enggak gitu nyerang mental anak. Sarwenda banyak drama, lu yang banyak drama, netizen yang banyak drama. Ya, Sarwenda diem aja lo dari kemarin, baru ini speak up. Tapi anaknya sendiri udah tahu gimana kelakuan bapaknya, jangan ngomong di doktrin. Justru Cong yang banyak drama, ya itulah. Artinya kalian sekarang nggak menerima fakta Sarwenda speak up. Ya, lu kenapa ikut campur? Gue lagi ngebahas. Ya, gue support Sarwenda dan jujur gue ngerasa Sarwenda muncul di Densu itu artinya gue support dia nggak sia-sia gitu. Setidaknya yang gue support muncul juga ke publik gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngejelasin ke netizen gitu. Karena kita support dia. Tapi ya namanya netizen ya. Kalau udah benci mau dijelasin gimana juga ya tetap aja benci. Jadi yang bermasalah di sini bukan Sarwenda. Tapi kalian pendukung Ruben. Yang otaknya udah didoktrin dengan kebencian. Ya teman-teman. Semua sudah dijelasin, itu dia borok-boroknya Ruben nggak dikeluarin loh sama dia, karena dia ngejaga dia bapak dari anak-anaknya. Dia cuma ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang rame di publik aja dia jawab. Keren sih, kalau menurut saya keren ya. Apakah Densi bakal undang RO? I don't know. Mau validasi apa lagi? Ruben udah banyak validasi di publik, nggak perlu diundang juga. Nanti blunder juga jawabannya kemana-mana.
Kan pakai pesugihan itu fitnah. Gua no comment. Fitnahnya cukup elu aja ngefitnah, jangan ngajak-ngajak gua ya. Lestari Indah kalau mau fitnah jangan ngajak-ngajak kita. Elu aja. Jadi mau dijelasin gimana juga nggak bakal jelas. Saking jujurnya yang ditanya cuman apa tuh, ditanya jawabnya apa hebat ya, karena lu nggak nyimak. Lu nyimaknya pakai kebencian. Coba lu nyimaknya pakai hati yang bener-bener nggak benci gitu. Nyimak podcast dari awal sampai akhir. Pasti nyambung ke otak lu. Tapi kalau otak lu nggak nyambung berarti lu goblok gitu. Kalau gue nyambung dari awal sampai akhir, gue nyambung. Ya. Hanya Sarwenda, Ruben, dan Tuhan yang lain yang tahu ya. Problematik yang mereka ributin kan Sarwenda bilang kita memang berantem gitu. Tapi kan dia nggak ngomong apa sebabnya berantem, dia nggak ngomong. Dan mungkin bagi dia nggak perlu ngomong, itu rumah tangga gue gitu. Perasaan Ruben dari awal nggak punya masalah dengan orang baik. Ruben nggak punya masalah. Tapi Ruben yang bikin masalah ngajak netizen untuk nyerang Sarwenda. Ya. Siapa yang bilang Ruben punya masalah di sini? Yang bilang Ruben punya masalah di sini siapa? Bukan karena siapa-siapa, tapi si Bajer-Bajer Roro ini memang SDM rendah, otak mereka nggak sampai ke situ. Sama dengan lu kurang nyimak. Gue nyimak, Mimo. Gue nyimak podcast itu dari awal sampai akhir, gue nyimak. Dia berusaha menutupi borok suaminya, mantan suaminya di situ. Kalau saya jadi Sarwenda, udah saya ungkapin semua keburukan dia, perilaku dia, sifat dia, yang dia cong atau enggak itu udah saya buka semua di situ. Tapi dia masih ngejaga itu bapak anak-anaknya mungkin. Ya, dia masih banyak yang dia tutupin. Dia hanya ngebahas yang lagi rame aja, tuduhan-tuduhan ke dia gitu. Nge-head, aku nonton cuma ikut FOMO aja, head comment. Udah dari awal aku nyimak. Ya, kalau udah nyimak dari awal sampai akhir tergantung pola pikir kalian itu pola pikir yang bener-bener udah bener-bener benci sama Sarwenda atau pola pikir yang di tengah-tengah ngedenger dua belah pihak gitu. Tapi kalau ngedengarnya dengan yang udah bener-bener benci sama Sarwenda nggak bisa. Lu mau dijelasin apapun nggak bisa. Ya. Ya, lu mau dijelasin apapun nggak bisa. Kita lihat aja orang yang terlalu banyak play victim, ya berarti orang yang takut kesalahannya terkuak. Kalau Jaga masa bilang jing, nggak perlu dibahas lagi lah. Kita juga nggak membenarkan kata-kata itu, tapi itu semua terkontrol di luar emosi yang nggak kekontrol. Betul, kalau aku jadi Wenda aku bongkar semua. Iya, nyesek denger omongan Bunda Wenda, bener-bener gila, terlalu baik Bunda, manis natural, thank you. Kak nggak usah nyebut namanya, hati-hati mereka. Nggak apa-apa, Ruben, Sarwenda, kita kan lagi ngebahas Ruben sama Sarwenda. Kenapa? Aku nggak takut sebut nama. TikTokku juga memperbolehkan. Nggak usah munafik lah. Yang kita bahas ya itu yang kita bahas, Sarwenda dan Ruben. Ngapain harus ganti inisial? Ya TikTokku juga nggak ada pelanggaran tuh. Kayak gitu aja dibilang drama, bilang netizen. Karena apa? Karena udah benci. Mau dijelasin seperti apapun ya setidaknya Sarwenda nggak dibilang pecundang, nggak dibilang pengecut. Kan kalian yang nuntut. Kenapa Sarwenda nggak speak up? Kenapa Sarwenda nggak speak up? Sekarang Sarwenda speak up katanya banyak drama. Sekarang Sarwenda ngomong di publik katanya play victim. Gimana kalian ini? Ya. Gimana kalian ini? Iya, makanya sekarang udah Sarwenda kalau udah jelasin ya udah gitu. Excuse me. Jadi nontonnya kalian tengah-tengah dulu deh. Buang dulu sifat kebencian kalian itu, buang dulu. Kalian berusaha untuk menyimak dari dua sisi. Ya. Oke lah, kalian memang support Ruben, tapi tolong dengarkan penjelasan Sarwenda ini. Kalian simak kembali dari awal sampai akhir. Buang dulu kebenciannya itu, dibuang dulu. Tolong duduk santai dengerin. Ya, pasti di situ ketemu. Ya pasti di situ ketemu. Tapi nggak apa-apa. Kita juga nggak maksa opini kalian gitu ya. Cuman bela orang agak waras sedikit lah gitu.
Jangan semua buruknya muntahnya lu muntahin gitu. Ya, ada orang nangis dibilang katanya sandiwara pura-pura biar dikasihani netizen. Lu kebayang nggak sehari aja jadi Sarwenda yang udah dihujat orang, tiba-tiba dikasih ruang, dikasih wadah untuk ngomong, pasti nggak ketahan pengen nangis. Orang kita yang nonton aja nangis kok, apalagi dia yang punya masalah. Sekuat-kuatnya itu perempuan, ya, kalau udah dibully jutaan orang pasti nangis juga. Toh dia juga ngomong, saya mengakui saya salah karena dengan ucapan saya sudah membuat rame di sosial media. Kan dia ngomong, dia minta maaf, ya kan? Artinya dia juga menyadari bahwa dia salah. Tapi kalian terlalu jauh ikut ke dalam rumah tangga mereka. Fred dia kan ratu drama. Si anak angkat itu ikut campur lagi. Anaknya aja di serba salah, Sarwenda maaf dibilang drama, menjawab tuduhan dibilang drama. Ya itulah. Kalau orang pembenci nggak punya hati, Kak, betul. Sebetulnya kalau dibilang dua-duanya salah, yes, dua-duanya salah. Tapi kalau bilang pihak mana yang terlalu banyak klarifikasi, ya kalian bisa simak lah, ya. Pihak mana yang terlalu banyak klarifikasinya, sampai klarifikasinya blunder, sampai yang nggak harus dibahas pun dibahas. Gitu. Artinya apa? Ketakutan kan? Ketakutan kalau netizen ini nggak support dia. Gitu. Sarwenda klarifikasi bukan untuk netizen supaya support dia, tidak sama sekali. Karena dia dituntut untuk klarifikasi. Selama ini dia diam, dituntut, katanya dia bungkam, berarti itu semuanya benar. Gitu. Jadi udah ya teman-teman ya, kasih mereka ruang menyelesaikan urusan anak. Saya hanya menyarankan kepada netizen, udah capek loh. Jangan kotorin typing kalian untuk menghujat Sarwenda. Kasih mereka berdua, Ruben dan Sarwenda, ruang untuk menyelesaikan kasus persidangan ini tentang, kan Ruben juga udah bilang mediasi yang kedua ini mungkin akan ada perdamaian. Terus yang kalian mau apa lagi? Ya, yang mau kalian tuntut dari Sarwenda apalagi? Toh Rubennya juga sudah bilang mediasi yang kedua ini kemungkinan akan ada kedamaian, berjalan seperti semula lagi, sini 3 hari sana 4 hari. Dan Sarwenda juga sudah menjelaskan di podcast itu miscommunication, yang tuduhan dia tidak mempertemukan anaknya itu miscommunication. Ya, satu karena nomor bapaknya ganti, kedua karena jadwal mau tari balet itu banyak latihan-latihan, jadi jadwalnya kadang bapaknya ada waktu, dia juga nggak ada waktu. Kita bisa menyimpulkan ke situ loh. Kita ini cuma netizen support idola kalian. Kalian salah satu dari kalian idola Sergios dan kalian juga idolanya Ruben. Jadi ya udahlah, kasih mereka ruang dulu, stop bikin konten tentang Ruben, stop bikin konten tentang Sarwenda, dan buka komal-komal untuk nyerang satu sama lain gitu loh. Kasihan mereka, kasihan Sarwenda, kasihan Ruben juga. Ya, terus untungnya buat kalian apa ngurusin rumah tangga orang sampai ngitung uang orang yang miliaran. Kita aja megang duit miliar aja nggak pernah. Ya kan? Pernah kalian megang duit miliaran? Kok sok-sokan mau ngitungin duitnya Ruben yang miliaran, duitnya Sarwenda yang miliaran? Kalian nuntut Sarwenda speak up, itu udah speak up itu. Tapi jawaban Sarwenda tidak memuaskan hati kalian, ya berarti yang bermasalah bukan Sarwenda, kalian. Ya, yang bermasalah bukan Sarwenda tapi hati kalian yang penuh emosi, benci, dendam. Ya, kan Ruben udah bilang mediasi yang kedua kemungkinan akan ada damai, berjalan dengan keputusan hakim yang awal. Kalau masalah Ruben banyak utang ya itu urusan dia juga, no comment, nggak mau ikut campur. Kalau masalah Sarwenda mau punya pacar lagi ya itu terserah, urusan dia yang punya badan. Ngapain kalian ikut campur? Ya, urus rumah tangga kalian masing-masing. Udah lihat Ci, bangun tidur langsung lihat Ci.
Biasanya bangun tidur berdoa, ini malah nonton podcastnya si Densu. Kaget aja bangun tidur, ih rame amat gitu. Pada nge-share, Kak lihat, pada DM, Kak lihat podcast Densu, Kak lihat podcast Densu. Oke, aku bilang. Ternyata podcast S lebih akurat bagi kita. Tapi belum ada nih orang yang selama ini membenci Sarwenda itu mendengarkan keterangan dari Sarwenda, itu nggak ada. Justru mereka nggak mau dengar gitu. Nah ini yang sangat egois. Justru mereka nggak mau dengar. Padahal tuh jawaban udah ada di situ semua. Lalu ngapain urus rumah tangga orang, nggak punya rumah tangga ya? Nah ini nih komentarnya begini. Seharusnya pertanyaan ini gue balikin ke kalian. Kenapa kalian ngurusin rumah tangga orang gitu loh? Ya, kenapa kalian ngurusin rumah tangga orang? Kok pertanyaannya dibalikin ke saya? Apa yang dari cakap Sarwenda itu yang tepat sebetulnya. Lu yang ngurus lah, gue ngurusin Sarwenda buat apa? Gue dapat apa kalau gue ngurusin Sarwenda? Hah? Kalau gue ngurusin Sarwenda, gue dapat apa? Gue cuman support Sarwenda. Nggak ada gue ngurusin rumah tangga Sarwenda. Paham? Ada gue ngurusin rumah tangga Sarwenda. Ngurusin rumah tangga Sarwenda sama Ruben itu liar. Karena mereka hitungannya udah miliar. Gue pegang duit miliar aja belum pernah. Gue punya suami nggak pernah dijatah 200 juta. Dijatah 2 juta aja udah alhamdulillah. Ya, karena gue cari duit sendiri. Ya, jadi bukan ngurusin rumah tangga orang di sini, tapi lagi support perempuan yang sedang tertindas, perempuan yang sedang selalu dibahas kesalahannya oleh para asisten-asisten malaikat yang ada di TikTok. Ya. Anda datang hanya lihat komentar lalu hujat. Kita kan sama perempuan, iya dong. Kita sama perempuan, kita tahu egonya perempuan, emosinya perempuan, ya, kesabarannya perempuan, kita pasti tahu. Ingat ya, dukung Sarwenda bukan berarti membenarkan kesalahan Sarwenda. Saya udah bilang dari awal saya bikin konten, saya udah bilang. Lu nggak bisa live ya kalau nggak bahas. Oh enggak, gue live dari tahun 2016, ya. Gue live dari tahun 2016. Kebetulan ini lagi ngebahas tentang perempuan yang sedang terjolimi dan lu ikut nonton gitu. Gue live dari tahun 2016, lu ada nonton nggak? Enggak kan? Nah gue live ngebahas Sarwenda, lu komen. Nah pertanyaan gue, kenapa lu ikut campur gitu? Paham? Gue live dari tahun 2016. Iya live-nya nggak ada yang nonton. Iya, paling banyak yang nonton 100 kalau gue lagi bahas TKW. Paling banyak 100. Nah sekarang ada 384, artinya apa? Termasuk elu juga ikut campur tentang urusan Sarwenda, ya kan? Jadi nggak usah munafik lu, ya. Lu ngelarang gua ngebahas Sarwenda, tapi lu ikut ngeramein room juga. Sarwenda nggak ada salahnya, si Seren semua itu masih kodratnya sebagai manusia, iya dong. Termasuk lu juga, iya. Gue memang live rame nih sekarang, karena apa? Karena bahas Sarwenda dan lu juga komentar. Makasih udah ngeramein live gue. Ya, tapi kalau untuk ngurusin rumah tangga, gue nggak. Dari awal gue nggak pernah ikut urusan rumah tangga mereka. Paham? Gue cuma support Sarwenda. Nggak boleh ya? Bahkan anak angkatnya aja bikin status bohong gitu, biarin. Saya nggak cari validasi, makanya nggak perlu live. Itu hak Anda. Ya, itu hak Anda. Kalau gue live itu setiap hari dari tahun 2016 dan pembahasan random apa yang mau dibahas. Oke? Lu nggak live itu hak Anda, gue live itu hak gue. Dari sekian banyak interview podcast RO sama sekali nggak ada klarifikasi masalah debt collector utang. Ya karena itu benar kan, debt collector itu kan benar, jadi nggak perlu diklarifikasi. Selamat pagi,
Aku ikut follow Mbak karena Mbak jujur apa adanya. Yang jualan sambil julid cari keuntungan aja ada protes ke sana. Iya. Jadi menurut Karen yang salah Ruben, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi mohon maaf saya di sini saya support Sarwenda. Karena Sarwenda perempuan yang sedang terpuruk. Excuse me. Karena Sarwenda perempuan yang sedang terpuruk, yang butuh support kita, woman support woman. Dengan tidak membenarkan kesalahan dia, ya, dengan tidak mensupport kesalahan dia. Tapi kita support supaya dia bangkit kembali meneruskan hidup karena ada 2 anak yang harus diperjuangkan. Yang nggak ada salahnya kok, perempuan support perempuan. Kalau ditanya salah siapa, dua-duanya salah. Greget aku pengen face to face sama pendukung. Nggak perlu. Kita support Sarwenda nggak perlu adu jotos ya. Nggak perlu. Biasa aja, relax. Pendukung RO itu lebih make keegoisan mereka ketimbang hati mereka. Morning. Iya, dia nggak berani klarifikasi. Aku nggak dukung siapa-siapa tapi gemes lihat klarifikasinya sana sini pihak laki. Orang yang utang mana berani klarifikasi. Sekian banyak masalah wanita harus amat masalah Enda. Kan rame sayang. Jadi mana yang rame ya kita bahas. Dan banyak yang mampir kan. Si Ruru tidak bisa jadi suami yang bijak. Ya betul banget Bunda, hidup ini tidak usah mencari kesalahan orang, betul. Kok tiket sampai jadi viral? Kan validasi. Kalau nggak validasi kan nggak ada support. Ya. Kalau nggak ada validasi nggak ada support. Matanya sendu ya, senang duit. Matanya sendu senang duit. Ya teman-teman, jadi podcast Densu itu sudah sedikit memberikan kita kepuasan karena selama ini yang kita dukung akhirnya muncul juga di publik. Ya mohon maaf kalau isi podcast itu tidak menyenangkan hati pendukung Ruben. Ya kita juga tidak memaksa kalian untuk iba atau simpati kepada Sarwenda. Itu berpulang kepada kalian aja. Semua sudah dijawab di situ. Jujur ya, kalau saya jadi Sarwenda, dikasih kesempatan duduk di situ, saya buka semua aib mantannya, saya buka semua borok mantannya, saya buka sampai ke dubur-duburnya. Tapi di situ Sarwenda keren, dia masih nahan, dia masih ngontrol, karena dia berpikir itu bapak dari anak-anaknya. Dia tetap yang dia bahas itu tetap yang ke poinnya aja, sesuai dengan pertanyaan Densu. Keren ya. Selamat pagi. Keren banget. Dia nggak bahas ke yang nyerempet tentang mentality, fisik, finansial, enggak. Kecuali kalau ditanya dia jawab. Itu pun tidak menyerang mantannya. Ya, keren sih. Kalian bisa menjiwai seperti dia? I don't think so. Kalian kalau udah diserang orang, difitnah orang, dihujat orang, kalian akan justru play victim di salah satu ruang yang diberi kesempatan kalian untuk ngomong. Kalian pasti akan serang balik, ya. Kalian akan serang balik, kalian akan ngomong ya, pokoknya yang mau lu omongin, unek-unek yang mau lu omongin di situ. Tapi dia bisa nahan diri, itu aja udah satu kekerenan sih bagi saya ya. Ya bagi saya urusan utang aku nggak mau bahas deh, semua orang punya utang, aku juga punya utang, Ruben punya utang ya. Cuma kalau dari keterangan Sarwenda, uang bapaknya aja berapa miliar yang kontribut dalam rumah tangga mereka ya. Uang bapaknya Sarwenda berapa miliar ikut kontribusi dalam rumah tangga mereka, artinya bapaknya itu bukan orang miskin. Dan artinya kebutuhan rumah tangga mereka bukan mutlak uang Ruben aja gitu, pakai logika dong. Kalau utangnya gini ya, semua orang punya utang kok. Apalagi gaya hidup hedon kayak gitu. Gua aja Kristen dari lahir, nggak bisa kayak Sarwenda, iya. Pasti serang balik kan.
Yakin lu namanya juga junjungan gue, nggak pernah junjungin orang. Junjungan gue cuma Tuhan Yesus. Ya, dari awal saya udah bilang junjungan gue, idola gue itu cuma Tuhan Yesus. Gue nggak pernah mengidolakan manusia. Gue tidak menjunjung manusia. Ya, sekali lagi gue cuma support Sarwenda, woman support woman, tapi tidak dengan membenarkan kesalahan yang dia buat. Kesalahan yang dia buat itu hanya, kalau aku berpikirnya itu manusiawi. Ya, manusiawi bagi saya sih. Kalau kalau emosinya segitu ya wajar lah gitu, karena ada sesuatu yang buat dia emosi gitu ya, paham ya. Jangan bilang itu idola, junjung, enggak. Gue nggak pernah mengidolakan siapapun. Ngapain bahas urusan orang lain? Karena rame kak. Makasih udah komen. Ya, seorang ibu support Sarwenda. Ya makasih kak. Woman support woman. Masuk uang 20M yang sudah dihitung, masih ada yang belum dihitung. Aduan ngitung uang miliaran. Jangan ngajak gua untuk ngitung uangnya Ruben sama Sarwenda. Sakit pala gua. Utang gua aja sama majikan belum lunas. Kalian mau ngajakin saya ngitung duitnya Ruben. Lu hitung sendiri dah. Ya. Hitungin duit miliaran, utang gua sama majikan aja belum selesai nih. Hitung sendiri. Kalau untuk urusan utang Ruben, hitung sendiri. Jangan ngajak-ngajak gua. Berarti benar bilang dia sudah bangkrut. Secara kasat mata mereka memang sudah bangkrut, ya. Secara kasat mata memang sudah bangkrut. Makanya kalian jangan jadi perempuan, hati-hati nanti diperceraikan. Terus yang transfer ke bapaknya yang 41 kali duit apa? Itu kan duit rumah. Ya wajar dong. Ya. Selain transfer ke bapaknya, ada juga duit bapaknya yang kepake. Itu kan duit beli material, bayar upah kerja, ya kan? Kan sudah dijelaskan sama pengacaranya. Oh masih blunder aja kalian. Kalian nggak paham atau nggak mau paham? Kalau saya sih ngelihat podcast itu, dari keterangan Ruben saya dengar, dari pengacara Sarwenda juga saya dengerin. Saya bolak-balik begini. Oh jadi kesimpulannya begini. Ya udah, yang penting gue yang udah tahu gitu. Capek gue ngejelasin ke lu. Gue dapat apa juga dari Sarwenda nanti kalau ngejelasin sampai mendetil. Intinya gini, setiap rumah tangga itu kebutuhannya beda-beda, nggak sama kita. Dan kalau logika saya ngelihat, sistem ekonomi mereka berdua ini besar pasak daripada tiang, dan akhirnya ambruk. Itu aja. Dan akhirnya setelah ambruk saling nuduh. Lu sih ininya begini, gua kan udah bayar sekian lah, gua kan bla 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 gitu. Itu biasa. Itu terjadi dalam diri kita juga, cuman beda budget. Kita budgetnya ratusan juta, mereka budgetnya miliaran. Ya. Lalu kenapa lu sibuk bahas dia? Biar rame live gua. Nggak mau menerima kenyataan ke sampai bosen. Iya. Setiap Sarwenda live dirusuin haters melulu. Nah itu nggak ada kerjaan kalian. Ya. Kalau gua mah live gini juga tiap bulan gua gajian. Ya. Gua live cuman selingan waktu sarapan minum kopi aja. Tiap bulan gue gajian. Lalu hujat sana sini, cuman minta duit dari laki. Kalau kalian nggak suka keluar, betul. Pagi sama pagi. Sarwenda live kan untuk cari uang ya, Bu? Iya, cari uang untuk nerusin hidup, bayar cicilan ya kan? Cicilannya kan banyak. Dan dia nggak harus bergantung sama mantan suami kan? Mana mantan suami udah stop.